Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo sobat, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Punden Dusun Besuk, Desa Njuwet, Kecamatan Kunjang. Desa Njuwet adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara administratif, desa ini memiliki kode wilayah Kemendagri 3506212010 dan kode pos 64156. Kecamatan Kunjang tempatnya Desa Njuwet berada terdiri dari 12 desa termasuk Njuwet. Desa Njuwet sendiri memiliki beberapa dusun, antara lain adalah Njuwet, Besuk, Ndekes, Njabon, Nglerep, dan Sambong. Salah satu tradisi budaya yang masih dilestarikan di Desa Njuwet adalah bersih desa atau sedekah desa di dusun-dusun Njuwet. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil bumi dan sebagai wujud kebersamaan. Alam persawahan adalah salah satu pemandangan yang indah dan menenangkan. Tumbuhan padi yang hijau berbaris rapi di atas tanah yang subur memberikan kesan kedamaian yang tiada tara. Sawah tidak hanya tempat untuk bertani, tetapi juga tempat yang kaya akan cerita keindahan dan keajaiban alam. Disinilah setiap langkah yang diambil di atas tanah yang basah menjadi bagian dari proses panjang untuk menghasilkan beras yang akan memenuhi kebutuhan banyak orang. Alam persawahan sangat bergantung pada keseimbangan cuaca. Hujan yang datang di waktu yang tepat bisa menjadi berkah besar bagi para petani. Hujan yang lebat memberikan kelembapan tanah yang cukup untuk tanaman padi berkembang dengan baik. Namun bila hujan datang terlalu deras atau terlalu sedikit, hasil panen bisa terganggu. Inilah mengapa para petani sangat peka terhadap perubahan cuaca dan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan alam. Tahun demi tahun mereka terus belajar bagaimana cara merawat sawah mereka dengan lebih baik dengan memanfaatkan pengetahuan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, mereka juga mengikuti perkembangan teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk organik dan metode irigasi yang lebih efisien. Bagi banyak orang, sawah adalah tempat untuk mencari nafkah, tetapi bagi sebagian lainnya sawah juga adalah tempat untuk berinteraksi dengan alam. Di beberapa daerah petani harus bergulat dengan tanah yang semakin subur karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan yang bisa merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Meskipun begitu, kehidupan di persawahan tetap berlangsung dengan penuh harapan. Petani selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga tanah mereka tetap subur, memastikan tanaman padi tumbuh dengan sehat, pada akhirnya menghasilkan beras yang bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Di banyak desa, sawah bukan hanya tempat untuk bertani tetapi juga tempat untuk menjaga tradisi. Salah satunya adalah tradisi gotong royong atau kerja bakti yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Di saat-saat tertentu petani bersama-sama di sawah, seperti saat menanam padi, memanen atau merawat tanaman. Kebersamaan inilah yang mempererat hubungan antara sesama warga di desa. Alam persawahan adalah tempat yang penuh cerita dan kehidupan. Sawah bukan hanya simbol ketahanan pangan, tetapi juga simbol kebersamaan, kerja keras, dan ketergantungan manusia terhadap alam. Meskipun penuh tantangan, alam persawahan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Dari tanam hingga panen, dari perjuangan hingga hasil yang manis, persawahan mengajarkan kita tentang ketekunan, kesabaran, dan rasa syukur. Cerita panjang mengenai Punden di Kediri mengacu pada cerita-cerita yang berkaitan dengan situs-situs purbakala dan tempat pemujaan yang ada di daerah Kediri, Jawa Timur. Kediri dikenal sebagai salah satu daerah dengan banyak situs sejarah yang mengandung nilai budaya dan religius yang mendalam, termasuk punden-punden yang memiliki kaitan dengan kepercayaan lokal, baik dalam konteks sejarah maupun mitologi.
Punden dalam budaya Jawa umumnya merujuk pada situs-situs yang dianggap sakral, yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan upacara adat atau ritual keagamaan. Punden biasanya berbentuk tumpukan batu atau situs bersejarah yang terhubung dengan mitologi atau cerita rakyat setempat. Masyarakat di Kediri baik pada masa lampau maupun sekarang mungkin masih melaksanakan upacara atau ziarah ke Punden sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang atau untuk mendapatkan berkah. Punden memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Kediri, khususnya dalam konteks adat dan tradisi. Biasanya upacara atau ritual yang dilakukan di Punden itu terkait dengan kepercayaan lokal, seperti meminta keselamatan, keberkahan, atau permohonan tertentu. Selain itu, Punden seringkali menjadi pusat kegiatan spiritual di mana masyarakat berkumpul untuk menjalani berbagai prosesi, yang kadang-kadang juga menggabungkan unsur-unsur budaya Hindu-Buddha atau Islam, tergantung pada latar belakang kepercayaan setempat. Pada kesempatan hari ini saya berada di Punden Dusun Besuk yang terdapat makam Mbah Budia yang dipercayai oleh sebagian masyarakat sebagai leluhur Dusun Besuk, sebagai orang yang pertama untuk membuka hutan sebagai tempat perkampungan, sehingga sekarang yang menjadi Dusun Besuk ikut wilayah Desa Juwet. Hubungan antara Punden dan masyarakat setempat di Kediri serta di banyak daerah lain di Jawa sangat erat dan kompleks. Punden sebagai situs yang dianggap sakral memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Punden seringkali dipandang sebagai tempat yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan nenek moyang atau roh leluhur. Masyarakat setempat mempercayai bahwa dengan mendatangi Punden mereka dapat memohon berkah atau perlindungan dari roh leluhur yang dihormati. Upacara atau ritual yang dilakukan di Punden bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan dunia spiritual. Masyarakat setempat di Kediri biasanya mengadakan berbagai jenis ritual adat di Punden seperti selamatan atau upacara bersih desa yang dilakukan untuk memohon keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan. Upacara ini bisa melibatkan persembahan berupa makanan, bunga, atau benda-benda lain yang dianggap memiliki nilai simbolis. Selain itu, masyarakat juga mungkin melakukan doa bersama di Punden untuk tujuan tertentu, misalnya agar panen berhasil atau agar terhindar dari bencana. Bagi masyarakat setempat, Punden seringkali dianggap sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia gaib. Oleh karena itu, banyak orang yang datang ke Punden dengan harapan bisa berkomunikasi dengan roh-roh leluhur atau memohon bantuan dari kekuatan gaib yang dianggap tinggal di tempat tersebut. Punden dianggap sebagai tempat yang syarat dengan energi spiritual yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Punden juga berperan sebagai simbol identitas budaya masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, Punden yang ada di Kediri memiliki kaitan dengan sejarah kerajaan Kediri atau kerajaan-kerajaan besar lainnya di Jawa Timur, seperti Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, keberadaan Punden tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Punden bisa menjadi pusat kegiatan budaya seperti perayaan hari-hari besar adat atau pelaksanaan upacara yang menghubungkan masyarakat dengan akar sejarah mereka. Punden juga sering menjadi tempat perkumpulan masyarakat yang dalam banyak hal menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Upacara yang diadakan di Punden tidak hanya sekedar ritual spiritual, tetapi juga menjadi momen untuk saling berbagi dan menjaga kohesi sosial di antara masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang masih menjaga dan merawat Punden seringkali melakukannya sebagai cara untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini bisa tercermin dalam budaya masyarakat untuk terus melestarikan tempat-tempat ini sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak lekang oleh waktu. Punden di Kediri juga bisa terkait dengan kepercayaan-kepercayaan lokal atau animisme, di mana masyarakat percaya bahwa tempat tertentu memiliki kekuatan magis atau spiritual.
Punden dalam hal ini bukan hanya sekedar tempat bersejarah, tetapi juga merupakan lokasi sakral yang dipercaya dapat memberikan kekuatan atau mengatasi kesulitan hidup. Punden dan masyarakat setempat di Kediri memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Punden tidak hanya menjadi tempat pemujaan atau penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya yang mengikat masyarakat. Melalui Punden, masyarakat dapat menjaga hubungan dengan kekuatan spiritual serta mempertahankan tradisi dan identitas budaya mereka. Dengan begitu, Punden berfungsi sebagai hubungan antara Punden dan generasi muda di masyarakat, khususnya di Kediri atau daerah-daerah lain di Jawa. Bisa sangat bervariasi tergantung pada perkembangan zaman dan perubahan sosial. Namun ada beberapa aspek penting yang menggambarkan bagaimana generasi muda melihat dan berinteraksi dengan Punden dalam konteks tradisi dan budaya. Bagi generasi muda, Punden seringkali menjadi simbol dari pentingnya melestarikan tradisi dan budaya leluhur. Meskipun banyak generasi muda yang lebih terpapar oleh budaya modern, sejumlah orang masih merasa terhubung dengan tempat-tempat seperti Punden karena warisan budaya yang dimilikinya. Punden menjadi bagian dari upaya untuk menjaga identitas lokal dan mengenalkan nilai-nilai leluhur kepada generasi muda. Misalnya dalam beberapa komunitas, anak muda yang terlibat dalam kegiatan adat atau upacara di Punden dapat belajar tentang sejarah, filosofi, dan tradisi keluarga serta komunitas mereka. Salah satu tantangan terbesar bagi hubungan antara Punden dan generasi muda adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Generasi muda saat ini seringkali lebih terpapar pada budaya luar melalui media sosial, internet, dan teknologi yang berkembang pesat. Hal ini kadang-kadang menyebabkan mereka lebih tertarik pada gaya hidup modern daripada kegiatan spiritual atau adat yang berhubungan dengan Punden. Banyak generasi muda yang mungkin kurang memahami atau merasakan pentingnya keberadaan Punden sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Beberapa generasi muda yang terlibat dalam pendidikan formal atau komunitas budaya di Kediri mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan makna Punden. Sekolah atau lembaga budaya seringkali mengadakan program atau kunjungan ke situs-situs bersejarah seperti Punden untuk mengajarkan pentingnya situs-situs tersebut dalam perkembangan budaya lokal. Ini dapat menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab untuk melestarikan warisan leluhur. Di beberapa kalangan generasi muda, Punden masih menjadi tempat untuk memperdalam spiritualitas dan mencari ketenangan batin. Meskipun banyak anak muda yang lebih cenderung ke agama atau aliran kepercayaan lain, Punden tetap memainkan peran penting dalam membentuk karakter mereka. Upacara dan ritual yang dilakukan di Punden dapat memberikan pengalaman langsung mengenai pentingnya nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Generasi muda yang semakin tertarik dengan pariwisata budaya seringkali melihat Punden sebagai bagian dari daya tarik wisata yang penting. Punden yang memiliki nilai sejarah atau arsitektur yang unik dapat menjadi objek wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Beberapa generasi muda mungkin terlibat dalam pengelolaan atau promosi situs-situs Punden sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga warisan budaya sambil mendukung ekonomi lokal. Ini bisa menjadi cara bagi generasi muda untuk menghargai Punden dengan cara yang lebih modern dan praktis. Beberapa generasi muda, terutama mereka yang tinggal di perkotaan, mungkin mencari cara untuk mengadaptasi tradisi Punden dengan cara yang lebih sesuai dengan kehidupan modern mereka. Sebagai contoh, meskipun mereka mungkin tidak lagi mengadakan ritual adat yang kental dengan unsur-unsur tradisional, mereka bisa memodifikasi upacara tersebut menjadi kegiatan yang lebih sederhana namun tetap memiliki makna spiritual dan sosial. Adaptasi ini bisa mencakup serta kebersamaan keluarga dan komunitas yang tetap memprioritaskan nilai-nilai luhur meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana.
Di sisi lain, beberapa generasi muda mungkin memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap tradisi punden, terutama jika mereka merasa bahwa ritual atau pemujaan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka saat ini. Mereka bisa merasa bahwa punden adalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan modern mereka. Dalam hal ini penting bagi masyarakat dan para pemangku adat untuk menemukan cara-cara yang menarik agar generasi muda bisa lebih menghargai dan mengerti pentingnya keberadaan punden. Hubungan antara punden dan generasi muda adalah hubungan yang dinamis dan seringkali berubah seiring waktu. Meskipun banyak generasi muda yang terpengaruh oleh modernisasi dan globalisasi, masih ada banyak cara bagi mereka untuk terhubung dengan punden dan memahami peranannya dalam budaya dan spiritualitas mereka. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga relevansi punden di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Penting untuk menemukan cara yang kreatif dan adaptif untuk melibatkan generasi muda dalam melestarikan punden, baik melalui pendidikan, wisata budaya maupun upacara yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Hal ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memastikan bahwa generasi muda memiliki rasa bangga dan tanggung jawab terhadap warisan leluhur mereka. Simbol persatuan dan pelestarian warisan budaya di Kediri dan wilayah sekitarnya. Itu sekedar informasi punden dengan hubungan masyarakat setempat dan generasi muda yang ada di Dusun Besuk, Desa Njuwet, yang terdapat makam Mbah Budia sebagai cikal bakal Dusun Besuk dan dipercayai masyarakat setempat sebagai leluhur mereka yang bersusah payah mendirikan tempat dengan banyak rintangan dan hewan buas, dan masih banyak pepohonan atau hutan sehingga menjadi perkampungan. Semua itu cerita antar lisan dengan diwariskan turun-temurun. Semoga informasi atau cerita tersebut dapat sebagai wawasan atau edukasi sobat semua dan hiburan untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya dan sejarah tanah air. Semoga sobat semua bisa mengambil hikmah yang baik untuk kelestarian budaya dan sejarah. Selamat beraktivitas, semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.